Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Yayan, berbagi informasi dan edukasi. Kali ini Kang Yayan akan sharing materi tentang bentuk akar. Secara umum bentuk akar ditulis seperti ini ya. Dengan n bilangan bulat lebih besar dari 1 disebut juga indeks, dan gambar ini disebut tanda akar. Bentuk akar juga bisa disebut dengan kebalikan dari bilangan berpangkat. Contoh, akar 4 sama dengan 2. Kok mengapa? Karena 2 kali 2 itu sama dengan 4, atau 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi kalau akar 4 itu sama dengan 2. Lanjut. Nah, kalau di sininya tidak dituliskan, itu berarti ini nilainya 2. Sekali lagi, kalau ini tidak dituliskan berarti ini nilainya 2. Sedangkan kalau dituliskan berarti nilainya lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan lain sebagainya. Kalau di sini tidak dituliskan berarti hanya 2 kali pengalian. Kalau di sini dituliskan ya sesuai dengan penulisannya. Di sini lihat, akar 3 dari 8 itu sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8, atau 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Notasi untuk akar pangkat 3 itu ditulis tadi ya. Dan notasi untuk akar pangkat 2 atau akar kuadrat ditulis ini ya, atau lebih sering disingkat dengan seperti ini. Jadi kalau di sininya tidak ditulis bilangannya, itu sudah pasti akar pangkat 2 atau disebut juga akar kuadrat. Kalau ditulis berarti ya sesuai dengan penulisannya. Sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat ini menurut buku Matematika Peminatan kelas 10. Kita jelaskan satu persatu. Sifat ke-1, akar kuadrat dari A pangkat 2 itu sama dengan A. Misalnya 4 pangkat 2. Maka kalau kita menemukan bilangan seperti ini tidak usah dihitung lagi, kita cukup isi dengan 4. Isi dengan angka 4. Kalau ada 4 pangkat 2 kemudian di akar kuadrat, maka isinya adalah 4. Karena kan apa? 4 pangkat 2 itu berapa sih nilainya? Nah, nilainya adalah 16. 16 itu kan sama dengan 4, dikarenakan 4 pangkat 2. Nah, ini kan kalau tidak ditulis ininya berarti akar pangkat 2 ya. Ini juga sama, karena kan 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Sifat kedua, jika ada akar kuadrat A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Dengan catatan A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Misal akar 4 kali 3 itu sama dengan akar 4 kali akar 3. Akar 4 kan bisa kita cari nilainya. Akar 4 itu adalah sama dengan 2, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Contoh lainnya sederhanakan akar 8. Akar 8, nah akar 8 kita pecah dulu ya. Berapa dikali berapa hasilnya 8. Bisa 1 kali 8, bisa 4 kali 2 kan. Kita cari
pasangan perkalian yang salah satu perkaliannya bisa kita jadikan bilangan seperti ini ya. Nah, jadi kita tunjuk akar 4 dan akar 2. Akar 4 kali akar 2 kan akar 8 ya. Maka akar 4 kan bisa kita ubah menjadi angka 2. Nah, sedangkan akar 2 sudah tidak bisa dirubah lagi ya. Walaupun bisa itu ada koma-komanya. Bisa sih pakai kalkulator, cuman dia akan menjadi bilangan irasional. Sifat ketiga. Nah, ini sifat ketiga, akar kuadrat A per B itu kita bisa rubah menjadi akar A dan akar B. Dengan catatan A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari 0. Misal akar 2 per 3 itu sama dengan akar 2 per akar 3. Contoh lainnya, akar 4 per 6 itu bisa kita rubah menjadi akar 4 per akar 6. Akar 4 kan bisa jadi akar 2 ya. Akar 6 bisa ya, sama aja. Sifat keempat, P akar kuadrat A ditambah Q akar kuadrat A maka sama dengan dalam kurung. Nah, ini bilangan P-nya dan bilangan Q-nya kita pisahkan ke dalam kurung. P ditambah Q karena sama-sama akar A maka cukup tulisan akar A. Dengan catatan A itu lebih dari sama dengan 0. Misalnya 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 itu sama dengan yang ini ya, 3-nya ditambah 4. Tinggal tulis akar 2-nya sama dengan 3 tambah 4 7 akar 2. Sifat kelima, P akar kuadrat A dikurangi Q akar kuadrat A sama dengan dalam kurung P dikurangi dengan Q. Ini A-nya, ini A-nya kita tulis A saja. A lebih dari sama dengan 0. Misalnya 3 akar 2 dikurangi 2 akar 2 sama dengan ya ini aja, 3 dikurangi 2 akar 2 maka sama dengan 1 akar 2. 1 akar 2 bisa juga kita tidak tulis angka satunya, cukup kita tuliskan akar 2 saja. Sifat ke-6, P akar kuadrat A dikali Q akar kuadrat B itu sama dengan P dikali Q ya, P dikali Q kemudian akar A dikali dengan akar B. P dikali Q atau PQ akar A dikali akar B. Dan catatan A lebih besar sama dengan 0 dan B juga lebih besar sama dengan 0. Misalnya 3 akar 2 dikali 2 akar 5. Ini aja 3 kali 2 dan akar 2 dikali akar 5. Maka sama dengan 3 kali 2 akar 6. 3 kali 2 6 gitu ya. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6, akar 2 dikali akar 5 sama dengan akar 10. Latihan, sederhanakanlah, ada soal ya, coba dikerjakan, kemudian dikumpulkan dengan cara ditulis tangan, kemudian difoto atau diketik di Microsoft dan dikirimkan ke email yayansiswatna87@gmail.com atau kirimkan ke WA. Mudah sekali latihannya, silakan untuk menguji tingkat pemahaman. Terima kasih, tetap semangat belajarnya ya. Bantu share agar memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Kalau ada kesalahan, kritik, saran silakan tulis di kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.